Fatunisa, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 1 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pasca proklamasi untuk memenuhi tugas kuliah Pancasila. Yang pertama yaitu kehidupan politik. Sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih 1.000 orang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa yang penting itu. Pada pukul 10 kurang 5 menit Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan dan acara akan segera dimulai. Jam 10, sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, Soekarno membacakan naskah proklamasi yang sudah diketik dan ditandatangani bersama dengan Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama. Dalam sidang itu mereka menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama, mengesahkan undang-undang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dr. Sujumdi Cosakai yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, dalam masa peralihan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada tanggal 19 Agustus 1945, presiden dan wakil presiden memanggil beberapa anggota PPKI beserta golongan cendekiawan dan pemuda untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum terbentuknya DPR hasil pemilihan rakyat. Disebutkan oleh Presiden bahwa Indonesia terdiri atas 8 provinsi dari Sabang sampai Merauke yang meliputi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yaitu Bali dan Nusa Tenggara. Pada bulan Oktober, golongan sosialis di bawah pimpinan Sultan Syahrir dan Amir Sarifuddin berhasil menyusun kekuatan di dalam KNIP dan mendorong dibentuknya sebuah badan pekerja yang kemudian dikenal dengan sebutan BPKNIP. Perkembangan politik selanjutnya adalah dikeluarkannya maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil presiden yaitu Hatta yang merancangkan pembentukan partai-partai politik. Bayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia yakni uang de Javasche Bank yang pemerintah Hindia Belanda dan uang Jepang. Selanjutnya, pemerintah pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas Republik Indonesia yang terkenal dengan nama Ori. Karena uang Jepang telah merosot harganya, maka nilai tukarnya disesuaikan, yaitu Rp1.000 uang Jepang ditukar dengan Rp1 uang Ori. Pengaturan ekonomi Indonesia didasarkan kepada pasal Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang 1945. Maka semua perusahaan yang vital dikuasai oleh negara. Pemerintahan juga mengawasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk kegiatan swasta. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial budaya. Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia menjadi warga negara kelas 1. Tetapi Republik Indonesia tidak membedakan ras atau warna kulit, keturunan, keyakinan, agama, dan kesukuan. Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama pula. Indonesia merdeka tidak mengenal adanya warga negara kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3 seperti zaman Hindia Belanda maupun zaman kependudukan Jepang. Para pemeluk agama dan kepercayaan mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya di dalam negara Republik Indonesia. Salah satu syarat mutlak untuk mencerdaskan bangsa Indonesia adalah mewujudkan pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah untuk membimbing murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab.
Sekolah bertujuan untuk memperkuat potensi rakyat. Itulah sebabnya sekolah dibuka untuk setiap warga negara sesuai dengan asas keadilan sosial. Supaya sekolah dapat diikuti oleh semua warga negara, maka diadakan peraturan tentang kewajiban belajar. Anak-anak yang telah berumur 10 tahun diwajibkan untuk memasuki sekolah. Pendidikan terbatas atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah atau dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa pengamanan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari kecurigaan Jepang, orang yang membawa Soekarno-Hatta adalah Sandoko Singo, seorang daiden peta di Jakarta. Alasan pemilihan Rengas Dengklok karena perhitungan geografis dan militer. Pertama, Rengas Dengklok letaknya sangat terpencil 15 km dari jalan raya Jakarta Cirebon. Kedua, di Rengas Dengklok terdapat kesatuan peta bersenjata yang cukup besar. Ketiga, penguasaan dan rakyat di Rengas Dengklok umumnya anti Jepang dan pro kemerdekaan. Keempat, Rengas Dengklok dapat terawasi dari segala penjuru dan mendapat dukungan dari perjuangan sekitar. Misalnya di Purwakarta sedia mengawasi gerakan Jepang di timur. Pasukan peta di Kedung Gede telah bersiap di sebelah selatan. Soekarno-Hatta disambut baik oleh Sandoko Soebarno dan membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu datang Ahmad Subardjo sebagai sekretaris pribadinya Sudiro pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subardjo memberitahu kebenaran Jepang menyerahkan kepada Sekutu. Mendengarnya itu, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta pukul 23 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta langsung mengundang seluruh warga PPKI untuk rapat di Hotel Des Indes. Namun, Hotel Des Indes menolak karena mempunyai aturan tidak melakukan kegiatan apapun setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rapat pun dipindahkan ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 atau Miyokodori Nassau Boulevard. Perumusan ditulis oleh Soekarno dibantu oleh Ahmad Subardjo dan Hatta. Pada dasarnya, konsep proklamasi kemerdekaan mengandung dua pokok pikiran. Pertama, pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri yang tertuang dalam kalimat pertama. Gagasan ini dari Ahmad Subardjo. Kedua, pernyataan pengalian kekuasaan. Gagasan ini dari Muhammad Hatta. Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik ulang naskah proklamasi dengan beberapa perubahan seperti kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan terakhir pada penulisan tanggal di Jakarta 17/08/05 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Pada rapat ini, golongan tua diwakili oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo, sedangkan golongan muda diwakili oleh Soekarmi, B.M. Dia Sudibyo. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Persiapan menyambut proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wali Kota Jakarta Suwiryo memerintahkan Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon, alat pengarah suara. Adapun Sudiro memerintahkan Eswood menyiapkan satu tiang bendera. Keamanan dipercayakan pada Sandoko Latif, Hendraningrat, dan Abdul Rahman. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tokoh-tokoh pergerakan nasional telah berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, seperti Dr. Buntara Martowamojo, MRAA Maramis, Mr. Latu Harari, Abi
Joro Sujoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Haji Dewantara Samratulingi, Kiai Haji Mas Mansur, Mr. Sapono Sayopunele, Pandu Kartawiguna, Muhammad Tabrani, Dr. Muwardi, dan Agip Prigodito. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang isinya sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun ini. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan proklamasi selesai, Latif Hendrinat dan S. Suwod mengibarkan bendera merah putih. Seluruh rakyat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara ditutup oleh Wali Kota Jakarta Sucipto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.